Enggak, banjir bener. Orang tidur. Oh, dengan bypass, dulu bypass ini. Silakan masuk ya. Jadi gini Bri, kan Bang Ferry. Oh, sudah Kak. Woi, tadi sudah bahas soal silahan gimana nantinya pembahasannya tuh yang ditanyakan seperti itu. Oke, Apa? mungkin saya bisa jelaskan. Sekarang juga kita akan mengunjungi mungkin ya beberapa lokasi yang bisa kita lihat untuk bisa pasangan. Nah, kalau kita bisa lihat sebenarnya fenomena ini itu berkaitan erat dengan yang kita kenal mungkin sebagai perubahan iklim ya. Karena kita melihat di kondisi hujan seperti sekarang ini intensitasnya itu cukup tinggi ya daripada hujan-hujan yang biasanya. Air di sini tuh nggak kuat nampung, bablas terlalu besar di jalan. Rumah itu jam nanggung balik. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik karena ketika di musim panas kita masuk di tahun 2024 kemarin itu termasuk musim panas atau cuaca panas yang paling ekstrim gitu kan. Nah, kita sekarang mungkin menghadapi suasana hujan yang lebih ekstrim mungkin gitu. Nah, itu menjadi tantangan kita secara global. Nah, kita melihat bahwa Bali ini merupakan salah satu pulau yang ada di Kepulauan Lesser Sunda. Artinya kita termasuk pulau-pulau kecil-kecil di antara Pulau Jawa, terus ada Pulau Lombok, terus ada Sumbawa, Flores dan sebagainya sampai ke arah timur. Nah, kita adalah pulau kecil. Mengingat bahwa karena kita pulau kecil, kita punya keterbatasan terhadap ruang, baik itu ruang terhadap hutan, terhadap tempat kita tinggal, populasi yang ada di Bali, dan nggak melepas kemungkinan bahwa Bali sekarang ini menjadi kawasan global gitu, sehingga penghuninya tidak hanya kita saja gitu ya, artinya penghuninya bisa jadi orang-orang di luar, artinya secara internasional, mungkin orang wisatawan yang tinggal di sini bahkan bisa bekerja di sini seperti itu. Nah, keterbatasan ruang ini menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan. Yang dulunya mungkin lahan yang kita lihat adalah sawah, terus ada hutan dan sebagainya ya, yang berkaitan dengan daerah penyangga, kini itu berubah menjadi daerah-daerah yang didominasi oleh penunjang aktivitas pariwisata. Bisa akomodasi pariwisata kayak hotel, villa dan sebagainya, bisa juga restoran dan sebagainya. Artinya penunjang kegiatan pariwisata selain tempat kita tinggal gitu, rumah dan sebagainya gitu. Nah, itu salah satu
penyebab dari sebagian rangkaian yang menyebabkan daerah kita juga termasuk rentan terhadap banjir ya di situasi sekarang ini. Kita sebenarnya mungkin saya akan ajak teman-teman untuk melihat salah satu tempat yang dulunya merupakan ruang terbuka hijau, perlahan berubah menjadi beralih fungsi menjadi tempat atau biasanya masyarakat kenal sebagai tempat menjual tanaman gitu kan. Dan menariknya sekarang juga mulai beralih fungsi menjadi pemukiman dan menjadi beberapa resto atau kafe. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh menarik kita belajar dari apa yang terjadi di lingkungan kita. Nah, ini bisa kita temukan nanti ya di salah satu tempatnya. Mungkin saya akan tunjukkan teman-teman ke sana. Nah, ini peta yang baru ya dikeluarkan oleh Kota Denpasar terkait tata ruang wilayahnya gitu. Yang menarik adalah kalau kita lihat ruang terbuka hijau ini ada yang RPH 1, 2, 7, 8. Nah, kalau kita sekarang berada di kita harusnya ada di sini sekarang. Ini FTH 2, ini di lapangan Renon Ciparen. Nah, kalau kita lihat tahunnya berapa? 2021, 2041. Jadi ini udah berubah dari tahun yang sebelumnya. Jadi menarik sebenarnya kita melihat apakah tata ruang itu ditujukan untuk artinya membuat kita hidup lebih nyaman atau disesuaikan dengan kondisi yang sekarang gitu. Bahwa sebenarnya kalau dulu tata ruang di sini itu masuk RPH, ya, termasuk kawasan yang ada di daerah Sedap Malas gitu. Kalau kita bisa lihat di sekeliling kita, ini dulunya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Maka kenapa orang lebih banyak memanfaatkan tempat ini sebagai tempat penjualan tanaman oleh orang-orang sini gitu kan. Tapi kalau kita lihat fenomena yang baru adalah perlahan tempat penjualan tanaman itu berubah. Jadi ada coffee shop, ada resto, dan kalau kita lihat ada beberapa bangunan yang sudah kosong itu bisa jadi diperuntukkan untuk hal yang serupa gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan kalau kita lihat secara keseluruhan Kota Denpasar kita, prosentase ruang terbuka hijau yang berwarna hijau yang kita bisa lihat di sini di pantai juga ada. Dikit banget, dikit sekali. Kita nggak bisa bilang apakah ini sekitar mungkin di bawah 10% atau belasan persen ya, atau bahkan mungkin di bawah itu. Ini baru satu kabupaten ya, baru satu kota ya. Ya, satu kota. Ya. Bagaimana bicara kabupaten atau provinsi kita kan, kita nggak tahu. Tang kari nyari subak tapi fit sekitaran Riki kan. Oh, Riki sebab negara sebab Riki sebab Semar. Subak Semar. Sebab Semar. Orang itu bedan tuh. Sama. Di sebelah sampai sana. Itu kan semua nih, semua sampai di rumah. Rumah. Berapa hektar ini banyak ini. Oh. Antak di Niko Pak. Oh, soalnya ini bertahan ya, yang penting bertahan luan belah ini yang pribadi ngelampun belah itu. Itu karena pribadi. Karena pribadi juga. Yang dulu dari kan kira-kira ada para adik para saya ya jangan. Enggak banyak begitu. Kami juga tidak orang itu nak bang. Jadi kan teman. Dalam 10 haro itu yang sertifikat biar peronan itu. Berlawan itu karena bertahan karena doa itu. Yang pribadi pun itu kan pribadi lah. Sekarang ada apa namanya itu dari Bapak Gubernur itu memang nggak boleh sekarang
itu diterapkan untuk petaninya. Itu sekarang untuk penjualan tanah di Bali udah nggak diperbolehkan. Itu. Kalau dilihat dari sudut sempit memang merugikan ya. Tetapi sekarang dari sekian tuntutan bagaimana mengalihfungsikan lahan itu agar bisa bermanfaat lagi kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Satu, fundamennya adalah ekonomi. Setelah ekonomi, barulah nanti dampak lingkungannya. Walaupun kalau pada saat membangun, AMDAL harus tetap diutamakan. Tapi kadang-kadang diabaikan dulu, nilai ekonomisnya dulu diambil. Sama dengan proses landscape itu kan LC, lahan yang tadinya ada persawahan atau mungkin masih lahan produktif, jadi di-LC-kan. Dari nilai lahan itu sendiri jauh lebih naik harganya. Tapi dari sisi penataannya sudah pasti, karena tujuannya ditata kembali. Yang tadinya tidak ada jalan, dibuatkan jalan. Bagaimana agar bisa akses ke lahan-lahan tersebut. Di dalam narasi itu tetap kita harus dibangi dengan karena tidak digabung. Nah, konsep ini justru sebagai salah satu jawaban bagaimana kita bisa hidup di kondisi yang serba cepat sekarang ini gitu. Bahkan Trihita Karana itu adalah salah satu filosofi yang bisa membuat kita itu resilience ya, atau tangguh terhadap bencana. Nah, kita bisa lihat bahwa saat ini yang justru itu yang kehilangan adalah makna dari setiap Trihita Karana itu. Kita kehilangan makna dan aksi itu kan. Sekali lagi kan kebanyakan kita sering menyebutkan Trihita Karana itu di dalam serangkaian agenda kita atau narasi kita gitu. Tapi aksi yang kita lakukan kayaknya kebanyakan jauh dari konsep itu sekarang. Nah, yang perlu kita lakukan sebenarnya kembali lagi melaksanakan konsep itu, dan kalau saya bilang bisa kita menarasikan ulang dengan kondisi, kalau kita mengenal namanya Desa Kalapatra ya, artinya kondisi yang saat ini gitu, bagaimana orang-orang anak-anak muda, bagaimana melibatkan mereka itu di dalam upaya Trihita Karana ini, dan pastinya ya ada unsur pengawasan terhadap apa yang sudah dilakukan saat ini gitu. Upaya untuk menanggulangi permasalahan ruang kita ini sebenarnya tidak bisa kita hanya serahkan kepada pemerintah kan? Karena sekali lagi ini perlu elaborasi bersama antara masyarakat juga dengan pihak-pihak mungkin swasta itu ya, sebagai investor gitu. Nah, mereka juga perlu mengetahui sisi budaya kita itu seperti apa, bahkan termasuk tentang pentingnya ruang hidup, ruang terbuka hijau kita, supaya misalkan di dalam pengembangan kawasannya mereka itu sudah menerapkan konsep Trihita Karana jalannya. Nah, itu penting sekali, mengingat ini sudah terjadi. Yang harus dilakukan sekarang adalah tindakan preventif, mitigasi apa yang terjadi di masa depan.